Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Yunita, dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Sina. Saya merupakan lulusan S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ibnu Sina Batam pada tahun 2014. Kemudian saya melanjutkan perkuliahan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gotong Royong Jakarta pada tahun 2017. Selanjutnya, saat ini saya sedang melaksanakan perkuliahan atau melanjutkan program doktoral saya pada UPI Jakarta dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen sumber daya manusia sesuai dengan rumpun ilmu pendidikan saya. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini akan memaparkan pembelajaran atau pengetahuan tentang fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, pengadaan, perencanaan, penempatan, pembekalan, serta pengembangan dan penilaian kinerja sumber daya manusia. Mata kuliah sumber daya manusia ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Sina. Adapun mata kuliah ini mempunyai bobot yaitu 3 SKS. Capaian pembelajaran prodi. Mahasiswa dapat menguasai ilmu tentang manajemen sumber daya manusia. Capaian mata kuliah. Pada akhir perkuliahan, manajemen sumber daya manusia ini diharapkan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang analisis permasalahan sumber daya manusia, baik itu secara kualitatif maupun secara kuantitatif, serta memiliki kompetensi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 2, yaitu manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah merupakan sebuah proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses koordinasi, dan proses kontrol untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Kemudian, sumber daya manusia itu sendiri adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi. Nah, setelah digabungkan, apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rancangan mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Fungsi-fungsi sumber daya manusia mencakup diantaranya yaitu penyediaan staf, pengembangan sumber daya manusia, kompensasi, keselamatan dan kesehatan, serta hubungan karyawan dan perburuhan. Nah, untuk materi pembelajarannya sendiri yaitu di pertemuan pertama adalah perkenalan, pemaparan RPS, kontrak perkuliahan, serta rubrik penilaian. Pertemuan kedua membahas tentang pengertian, tujuan, fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian pertemuan ketiga, manusia merupakan sumber daya organisasi. Dan yang keempat, pertemuan keempat membahas tentang lingkungan manajemen sumber daya manusia. Pertemuan kelima, perencanaan sumber daya manusia. Pertemuan keenam, rekrutmen dan seleksi. Di pertemuan ketujuh adalah analisis jabatan. Di pertemuan ke-8 adalah pertemuan ujian tengah semester atau UTS. Setelah itu akan dilanjutkan pada pertemuan ke-9 yaitu penempatan dan pengembangan sumber daya manusia. Pertemuan ke-10 adalah kompensasi dan
pertemuan ke-11 dengan tema kompetensi kerja. Pertemuan ke-12 pemeliharaan hubungan dengan karyawan, dan pertemuan ke-13 pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Pertemuan ke-14 merupakan kualitas SDM. Pertemuan ke-15 penilaian kinerja SDM, dan pertemuan terakhir adalah pertemuan ujian akhir semester atau UAS. Kita masuk pada materi pembelajaran, yaitu di mana pertemuan pertama adalah perkenalan, pemaparan RPS, kontrak perkuliahan, dan rubrik penilaian. Pertemuan kedua membahas tentang pengertian, tujuan, fungsi pengelolaan sumber daya manusia. Pertemuan ketiga merupakan pertemuan yang membahas tentang manusia merupakan sumber daya organisasi. Pertemuan keempat membahas tentang lingkungan manajemen sumber daya manusia. Pertemuan kelima membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Pertemuan keenam yaitu rekrutmen dan seleksi. Pertemuan ketujuh analisis jabatan. Dicakup oleh pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester atau UTS. Selanjutnya akan disambung oleh pertemuan ke-9 yaitu penempatan dan pengembangan sumber daya manusia. Pertemuan ke-10 membahas tentang kompensasi. Pertemuan ke-11 yaitu kompetensi kerja. Pertemuan ke-12 pemeliharaan hubungan dengan karyawan. Pertemuan ke-13 pendidikan. Pertemuan ke-14 pelatihan sumber daya manusia. Pertemuan ke-14 peningkatan kualitas SDM. Pertemuan ke-15 peningkatan kinerja. Dan pertemuan yang terakhir adalah ujian akhir semester yaitu UAS. Dan saya akan menjelaskan sekilas tentang teknik pengajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu DIA, di mana D itu adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa, yaitu dalam hal ini saya menggunakan textbook atau buku ajar dan pembuatan makalah kelompok yang akan dibahas bersama. Buku ajar yang saya gunakan merupakan buku ajar karangan saya sendiri, bekerja sama dengan teman sejawat. Selanjutnya, yang kedua adalah I atau interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam pengajaran dan beberapa template komunikasi yang saya gunakan, diantaranya melalui tatap muka dan video conference di Zoom. Kemudian melalui Edlink dan melalui WhatsApp group. Yang ketiga itu E atau assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan tentang kontrak perkuliahan dan rubrik penilaian, yang mana telah disepakati antara dosen dan mahasiswa. Jadi, dapat dipastikan mahasiswa telah memahami atau mengetahui bagaimana sistem penilaian pada mata kuliah saya, sehingga mahasiswa dapat mengatur strategi mereka agar bisa mendapatkan nilai maksimal. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Bu. Bagaimana kabar mahasiswa-mahasiswa Ibu siang ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat-sehat walafiat semua ya, tanpa kendala apapun. Amin. Amin. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, nikmat nafas, sehingga kita masih dapat berkumpul di ruang atau di room Zoom ini
ya walaupun perkuliahan kita masih dilaksanakan by daring, namun Ibu harapkan hal itu tidak menyurutkan minat belajar mahasiswa Ibu semua. Begitu ya tentunya ya, semangat terus ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Iya, Bu, siap. Siap. Baik, setelah minggu lalu kita sudah melakukan pertemuan pertama kita, yaitu kita membahas atau perkenalan antara mahasiswa dan Ibu sendiri selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kemudian Ibu juga sudah memaparkan RPS, rubrik penilaian, serta kita juga sudah mensepakati kontrak perkuliahan kita. Jadi apa saja hak dan kewajiban dari mahasiswa dan dosen itu kita sudah sepakati di awal kemarin. Nah, sekarang saat ini adalah pertemuan kita yang kedua. Namun pada materi ini adalah pembelajaran kita yang pertama. Pada hari ini kita akan masuk langsung kepada materi pertama kita, yaitu tentang apa itu sumber daya manusia, apa itu manajemen sumber daya manusia, dan fungsinya apa saja. Gitu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebelum Ibu paparkan melalui PPT, ada yang bisa menjawab apa itu manajemen sumber daya manusia? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Oke, Fatwa, silakan Fatwa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, saya akan menjawab pertanyaan Ibu yang soalnya tentang apa itu manajemen sumber daya manusia. Ya, betul. Silakan Fatwa. Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah sebuah pemanfaatan dan pengelolaan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan sebuah organisasi. Oke. Terima kasih Fatwa atas respon yang diberikan. Kemudian apa itu tujuan-tujuannya? Tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Salsabila, benar? Salsabila ya? Yuk. Oke, baik. Salsabila, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Oke, baik. Terima kasih respon dari Salsabila. Sebelum Ibu memaparkan PPT-nya, Ibu sampaikan terlebih dahulu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan di tengah Ibu memberikan pemaparan materi, boleh silakan ditanyakan saja. Silakan dipotong Ibu ya, dipotong saja. Izin Bu mau nanya begitu. Boleh? Kita lanjut ya. Bisa difahami? Jadi Ibu tidak memberikan nanti waktu, takutnya nanti waktunya tidak cukup atau apa. Jadi di pertengahan Ibu menjelaskan, jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Jadi dipotong saja. Mohon izin Bu, saya ingin nanya. Oke, Fazlin ya. Terima kasih semua. Tunggu sebentar, Ibu share screen dulu PPT-nya. Apakah PPT-nya sudah bisa terlihat di layar? Sudah, Bu. Siap, sudah, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Tadi sudah disampaikan oleh temannya, yaitu dari Fatwa dan Salsabila, menanggapi dari pertanyaan Ibu apa itu manajemen sumber daya manusia dan fungsinya. Baik, kita lanjut ke materi. Nah, manajemen sumber daya manusia itu ada dua pembagian kata, yaitu manajemen. Pertama, sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Kemudian, sumber daya manusia itu sendiri adalah individu,
produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi dan merupakan aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi yang harus tetap dijaga keberlangsungannya. Nah, dari pengertian ini bisa kita simpulkan bahwa sumber daya manusia itu adalah karyawan atau pekerja yang bekerja dalam suatu organisasi yang mana kita harus tetap selalu menjaga keberlangsungannya, menjaga kesejahteraannya agar menjadikan organisasi yang kita miliki itu berjalan dengan baik. Nah, jadi apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, peorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Jadi yang Fatwa sampaikan tadi juga benar ya, itu secara ruang lingkup yang lebih kecil, begitu. Kemudian, selanjutnya, pengertian dan tujuan manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini tadi yang Ibu tanyakan, apa itu pengertian dari sumber daya manusia? Nah, ini dari yang Ibu ambil atau yang Ibu kutip secara ringkasnya. Sesuai yang disampaikan Fatwa, tadi masuk ke sini ya, dalam pengertiannya, yaitu manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan, pengelolaan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sementara untuk tujuannya, itu adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Nah, itu tadi dari 2 pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nanti kalau Ibu ingatkan kembali, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di tengah pemaparan Ibu, silakan. Jadi potong saja pemaparan Ibu, tidak apa-apa. Baik, kita lanjut. Nah, manusia itu juga merupakan sebagai sumber daya organisasi ya, karena itulah pentingnya kenapa manusia atau sumber daya manusia itu harus dijaga keberlangsungannya, karena mereka ini atau sumber daya ini adalah merupakan aset penting atau penggerak motor dari suatu organisasi. Jika dibina dengan baik, maka hasil dari organisasi itu juga akan baik. Namun jika dia diacuhkan atau tidak diperdulikan, maka organisasi itu juga akan dijamin tidak akan bisa mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, mengelola sumber daya manusia. Pengelolaannya bagaimana? Nah, salah satu aspek yang tidak kalah penting itu dikelola para wirausahawan adalah sumber daya manusia yang dimilikinya. Jadi baik itu wirausaha atau dalam bidang apapun, selagi dia organisasi, dia ada sumber daya manusianya, maka dia wajib untuk dikelola dengan baik. Karena manusia, sekali lagi Ibu ingatkan, manusia itu merupakan aset penting yang harus dijaga keberlangsungannya. Karena karyawan itu merupakan motor penggerak kegiatan usaha yang perlu dikelola secara profesional. Selanjutnya, nah, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia secara holistik. Skupnya apa saja? Di sini ada skup yaitu pengadaan SDM. Ini fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia ya. Nah, skupnya itu A-nya ada pengadaan sumber daya manusia, kemudian fungsi operasionalnya ada pengadaan, selanjutnya subfungsi operasional diantaranya adalah perencanaan SDM, penarikan SDM, seleksi SDM, penempatan SDM, dan pembekalan SDM. Penarikan itu apa, Bu? Mungkin ada yang meragukan, tidak memahami apa maksudnya dari penarikan. Penarikan itu merupakan atau sama dengan rekrutmen. Rekrutmen adalah rekrutmen itu sama dengan karyawan baru yang ingin kita pekerjakan dalam sebuah organisasi yang dipimpin. Kemudian pengembangan SDM, skupnya, fungsi operasionalnya ada pengembangan, kemudian di subfungsi operasionalnya pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karir. Nah,
Ini juga merupakan fungsi manajemen yang berperan penting. Kenapa? Karena jika kita melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia itu sendiri, memberikan pendidikan, memberikan pelatihan, memberikan waktu atau workshop untuk pengembangan karir, maka dipastikan atau diyakinkan bahwa itu semua akan memberikan dampak positif untuk organisasi. Kemudian ada skop pemeliharaan SDM, fungsi operasionalnya apa? Kompensasi, integritas, hubungan perburuhan, dan PHK. Oke, ini ada yang raise hand, Muhammad Ras Alfiansa, silakan. Ada yang mau ingin ditanyakan? Izin Bu, Ya, Ras Ras. ingin bertanya Bu, bagaimana cara mengolah sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya Bu? Oke. Sekian, terima kasih Bu. Terima kasih atas pertanyaannya, Ras. Baik. Sebelum Ibu menjawab pertanyaan Ras, Ibu lanjutkan sedikit ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih, Ras. Ini masih bisa terlihat ya ini paparan materinya, PPT-nya? Masih, Bu. Masih, Bu. Ibu kok nggak ada ya, nggak tampil dia. Sebentar. Hilang dia, hilang. Oh ini. Oke. Nih, masuk ke ini tadi ya, masih di sini pemeliharaan SDM itu kompensasi, integritas, hubungan perburuan, dan PHK. Nah, ini juga merupakan fungsi-fungsi dari manajemen. Pemeliharaan SDM itu bisa dengan kompensasi, salah satunya kompensasi itu berupa memberikan sesuatu kepada si SDM untuk peningkatan kualitasnya jika dia merupakan karyawan terbaik misalnya. Terus integritas, hubungan pemburuan, dan PHK. Ini adalah poin-poin yang masuk ke dalam fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Instrumen MSDM, analisis jabatan, penilaian prestasi kerja, serta evaluasi kerja. Nah, itu beberapa cakupan-cakupan lainnya. Selanjutnya, tadi menanggapi dulu sebelum kita masuk ke slide 8, menanggapi dulu pertanyaan dari Ras. Ras, mohon maaf, boleh diulangi pertanyaannya tadi, Ras? Baik, Bu. Ras ingin bertanya, Bu, bagaimana cara mengelola sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya, Bu? Oke. Bagaimana cara mengelola sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas ya, Ras ya? Baik, yes, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah satunya itu misalkan dengan melakukan pelatihan atau training. Nah, ini bertujuan untuk apa? Untuk mengembangkan individu dalam hal meningkatkan keterampilan, kemampuan serta sikap yang dimiliki sumber daya manusia itu sendiri atau karyawan yang diberikan pelatihan atau training. Kemudian bisa kita lakukan pembinaan. Pembinaan itu bagaimana caranya? Cara melakukannya dengan cara mengukur dan membina mereka melalui program penilaian dan perencanaan. Program penilaian dan pembinaan ini dapat menjadikan satu strategi agar karyawan lebih berkualitas. Jadi memang ada dilakukan mungkin melalui kuesioner, penilaian-penilaian sejawat dan atasan gitu ya. Jadi sejawat itu teman satu profesi yang yang pangkatnya atau jabatannya sama atau setara. Nah, kalau untuk atasan sendiri itu atasan langsung dari biasanya kalau di perusahaan manajer personalia begitu. Nah, selanjutnya bisa dilakukan dengan cara apa lagi? Ada yang tahu nggak? Apalagi selain dari dua yang sudah Ibu sampaikan?
Oke, Ibu lanjut ya. Bisa dengan penghargaan yang baru tadi Ibu sebutkan. Nah, kenapa penghargaan berpengaruh untuk meningkatkan kualitas? Siapa yang tidak ingin penghargaan jika kerjanya sudah baik atau kualitas dirinya sudah dianggap baik? Tentunya dari mahasiswa Ibu juga sudah pada bekerja atau bagaimana ini? Belum ya? Belum pada kerja? Ada yang Belum, sudah Bu. kerja? Belum ya? Nah, harapannya ketika kita sudah bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan, tentunya kita memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan. Dan feedbacknya apa yang kita harapkan? Kita menjadi karyawan yang bisa memberikan kontribusi yang baik, sehingga kita juga bisa mendapatkan penghargaan. Penghargaan itu bukan hanya sesuatu yang kita kejar demi untuk kepuasan semata, namun juga kita bisa mendapatkan itu apresiasi dari perusahaan untuk kerja keras kita. Penghargaan itu juga akan menjadi sesuatu motivasi yang akan membuat kita semakin berkembang. Jadi penghargaan itu memberikannya kepada karyawan akan menimbulkan rasa motivasi dan dampaknya itu pasti sangat besar untuk perusahaan. Gitu ya. Jadi tadi ada beberapa poin yang sudah Ibu sebutkan, bahwa bisa dilakukan peningkatan kualitasnya itu melalui dengan cara memberikan training atau pelatihan kepada sumber daya manusianya atau karyawannya, kemudian memberikan pembinaan dan penilaian dengan cara penilaian sejawat atau dari atasan, kemudian dengan penghargaan, memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Nah, hal-hal ini akan berpengaruh penting atau berpengaruh cukup besar terhadap organisasi atau perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, apa perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia? Ini istilah yang sering didengar ya, manajemen personalia. Biasanya manajemen personalia ini dikaitkan dengan suatu perusahaan. Gitu. Nah, ternyata ada istilah atau perbedaan dari dua pengertian ini. Ternyata ada dua perbedaan dari dua kalimat ini yang manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia. Dalam istilah manajemen personalia itu terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang tenaganya hanya digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sementara istilah manajemen sumber daya manusia terkandung pengertian bahwa karyawan atau sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan merupakan aset kekayaan milik perusahaan yang sangat berharga, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya. Baik, Ibu ulangi, untuk dalam istilah manajemen sumber daya manusia terkandung pengertian karyawan atau sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan merupakan aset, kekayaan milik yang berharga perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik.